Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-13 di mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk materi pertemuan ke-13 di sini, saya akan membahas tentang salah satu model yang ada di artificial intelligence, yaitu di bidang robotika. Sebelumnya sudah disinggung ada beberapa model yang ada di artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang banyak dikembangkan, mulai dari natural language processing, selanjutnya ada yang namanya computer vision, robotika dan sistem navigasi, game playing, dan terakhir ada yang namanya sistem bakar. Namun untuk model yang ketiga di sini saya hanya akan membahas di bidang robotika saja. Oke, untuk pembahasan yang nantinya akan saya bahas mulai dari konsep robot, selanjutnya robotik dan robotika, berikutnya tipe robot yang ada di sekitar kita, selanjutnya klasifikasi robot, berikutnya yang terakhir nanti seperti apa bidang perkembangan bidang robotika di Indonesia. Berikut implementasinya di sekitar kita tuh seperti apa. Ini yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Oke, langsung saja saya akan bahas tentang konsep dari robot. Konsep dari robot atau istilah dari robot itu sendiri pertama kali diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris oleh penulis dan dramawan asal Czechia tahun 1890 sampai 1938 yang memiliki arti pekerja dalam aksi panggungnya. Ini pertama kali ada istilah muncul yang namanya ada istilah robot itu sendiri. Ini kurang lebih foto dari Karel Čapek tahun 1890 sampai 1938. Selanjutnya robotik, ilmu yang mematerikan kecerdasan atau intelijensia terhadap energi. Artinya apa? Pengendalian secara cerdas terhadap gerakan yang terkoordinasi secara nyata. Ini kalau berbicara tentang robotik. Istilah ini diperkenalkan oleh Isaac Asimov untuk pertama kalinya dalam cerita pendeknya yang berjudul Lunaron yang terbit pada tahun 1942. Oke, berarti lebih mudah lagi kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ini kurang lebih untuk orang yang menjelaskan istilah dari robotik itu sendiri. Selanjutnya ada istilah robotika. Robotika itu apa? Robotika merupakan perpaduan berbagai disiplin ilmu, khususnya di bidang mekanik, elektronik, dan terakhir tentunya di bidang komputer. Jadi ada kombinasi 3 bidang keilmuan sekaligus, mulai dari mekanik, elektronik, dan komputer. Oke, perpaduan mekanik dan elektronik bisa tercipta robot-robot sederhana yang memiliki banyak manfaat, baik contohnya untuk manfaat hiburan atau yang lebih serius lagi untuk membantu berbagai bidang, misalnya di bidang industri. Ini yang sekarang lumayan banyak diimplementasikan untuk saat ini. Sedangkan mekatronika ada istilah lain yaitu mekatronika, maksudnya apa? Mekanik dan elektronika ditambah unsur komputer, khususnya pemrograman. Sebagai otak buatan, terciptalah yang namanya robot yang cerdas dengan berbagai bentuk dan manfaatnya. Di samping ada istilah robotika, ada istilah lain yaitu mekatronika, yaitu komponen merupakan kombinasi dari mekanik dan elektronika ditambah unsur penting lainnya yaitu di bidang komputer, khususnya di bidang programming. Tujuannya untuk apa? Sebagai otak buatan agar nanti si robot tersebut nanti bertindak cerdas seperti yang biasa dilakukan oleh manusia. Tentang robotika, bidang ilmu inilah yang mempelajari bagaimana merancang robot yang berguna bagi industri dan mampu membantu manusia, bahkan yang nantinya bisa menggantikan fungsi dari manusia itu sendiri. Terutama untuk beberapa teks yang memang sudah biasa atau contohnya yang memang sering dilakukan oleh manusia, atau untuk teks yang lumayan agak sulit dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Robot mampu melakukan berbagai pekerjaan atau teks dengan berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Untuk melakukan hal tersebut, robot nanti dilengkapi dengan yang namanya aktuator. Contohnya seperti apa? Lengan, roda, kaki, ataupun yang lain-lainnya. Kemudian robot juga dilengkapi dengan sensor tentunya yang memampukan mereka untuk menerima dan bereaksi terhadap lingkungan mereka. Ini konsep dari robotika itu sendiri.
Filosofi dari pembuatan robot, ada beberapa aturan agar nanti pembuatan robot itu sendiri tidak merugikan manusia dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ada filosofi dari pembuatan robot itu sendiri. Isaac Asimov dalam cerita pendeknya berjudul robot mencetuskan suatu filosofi agar pembuatan robot sejak awal dan sampai masa yang akan datang diharapkan dapat memenuhi 3 aturan. Oke, yang disebut dengan Asimov Three Law of Robotics. Yang pertama, robot tidak boleh menyakiti manusia. Yang kedua, robot harus mematuhi manusia selama tidak bertentangan dengan hukum yang pertama itu. Selanjutnya, robot harus dapat melindungi dirinya selama tidak bertentangan dengan hukum yang pertama dan kedua. Ini 3 aturan yang sampai sekarang masih terus dipegang oleh para pembuat dari si robot itu sendiri. Untuk tipe robot yang ada di sekitar kita, ada yang namanya robot industri. Secara garis besar ya ada 2, ada robot industri. Robot industri di sini bentuknya sudah fix biasanya dan membutuhkan tempat yang tetap. Oke, ini yang lumayan banyak, terutama biasanya di bidang yang lumayan banyak implementasinya, contohnya di bidang otomotif dan yang lain-lainnya. Kalau di Indonesia ini yang lumayan banyak, contohnya di bidang makanan dan minuman, biasanya produksi makanan dan minuman. Oke, tapi kalau di negara-negara lain implementasinya salah satunya yang lumayan banyak biasanya di bidang otomotif dan elektronika biasanya, terutama untuk pemasangan pemasangan rangka yang ada di otomotif itu sendiri di bidang otomotif itu sendiri, atau contohnya pemasangan perangkat atau pemasangan perangkat yang ada di bidang elektronika itu sendiri. Yang kedua, robot autonomous atau yang biasa disebut dengan robot personal. Bentuknya lebih fleksibel biasanya dan tidak membutuhkan tempat yang tetap atau yang mandiri. Beda halnya dengan yang robot industri. Oke, contoh robot industri, contohnya seperti yang ada di depan ini di bidang manufaktur contohnya, atau di bidang otomotif yang biasa digunakan untuk produksi mobil dan yang lain-lainnya contohnya. Kalau dilihat dari bentuknya kan dia bentuknya tetap atau posisinya dia tetap memang di tempat itu contohnya. Ini salah satunya yang terjadi. Contoh lain seperti yang ada di depan ini IR52C dan yang lain-lainnya yang lumayan banyak digunakan terutama di industri contohnya. Ini contohnya yang banyak digunakan di beberapa industri, ada yang buat pengelasan dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada robot tangan untuk bedah, contoh seperti yang ada di depan ini contohnya. Ini yang ada di sekitar kita kemungkinan. Selanjutnya ada yang namanya robot personal, juga disebut dengan home robot, robot rumah tangga. Salah satunya ada yang namanya robot rumah tangga. Kayak ditujukan untuk membantu pekerjaan rumah tangga menjadi lebih otomatis. Contoh seperti ini contohnya terutama di Jepang, memang yang jadi kiblatnya industri robot itu sendiri. Bahkan ada salah satu restoran contohnya, salah satu tempat makan yang mempekerjakan robot salah satunya sebagai pramusajinya. Ini salah satunya. Ini contohnya untuk robot personal, terutama salah satunya di bidang rumah tangga salah satunya. Kayak klasifikasi robot personal di sini lumayan agak banyak sih memang untuk klasifikasi robot secara personal. Ada yang sifatnya all purpose utility, contohnya seperti robot Asimov, ada 3K robot, contohnya seperti Mars dan yang lain-lainnya. Ini kalau berbicara tentang klasifikasi robot. Contoh robot Asimov yang dimiliki oleh Honda. Kalau dilihat dari pergerakannya pun hampir sempurna sih sebenarnya. Hampir sempurna dilihat dari tahun ke tahun. Memang sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1986. Sampai sekarang bentuknya pun sudah cukup ramping dan cukup menarik kalau dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya apalagi yang pas awal 1986 bentuknya contohnya seperti ini. Ini salah satunya. Oke, ada lagi home robot yang tadi sempat saya contohkan di awal. Ada communication robot, ada entertainment robot, invisible robot, ada toy robot, dan yang lain-lainnya. Berikut contoh-contohnya. Ini kalau berbicara tentang klasifikasi robot personal. Oke, ada lagi contohnya seperti yang diciptakan di negara Jepang, ada robot namanya Aibo, Artificial Intelligent Robot. Bentuknya seperti anjing ya. Robot berbentuk anjing buatan dari Sony Jepang yang dapat berperilaku dan berinteraksi seperti layaknya seekor anjing hidup.
dipasarkan pertama kali tahun 1999 via internet. Dan cukup fantastis nih, terjual 3.000 unit dalam 20 menit di Jepang. Ini salah satunya. Entah buat keperluan apa nih masyarakat Jepang sampai animonya sangat tertarik sekali untuk membeli Aibo itu sendiri. Ini kalau dilihat dari perkembangan dari Aibo, dari mekanikal maniaknya dan yang lain-lainnya. Oke, ini evolusinya dari tahun 1999 sampai 2003. Selanjutnya ada varian Aibo, ini tahun 2005 dan seterusnya. Ini kalau dilihat dari variannya. Oke, bentuknya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Selanjutnya Asimo. Asimo di sini Advanced Step in Innovative Mobility yang dikembangkan oleh Honda ya. Yang dikembangkan oleh Honda, robot berbentuk manusia buatan Honda yang memiliki keseimbangan yang sangat baik. Apalagi setelah beberapa tahun terakhir hampir mendekati sempurna gitu kalau dibandingkan dengan pas awal pembuatan di tahun 1986 sehingga mampu melakukan banyak aktivitas contohnya seperti membawa barang, menaiki tangga, memanjat tebing selain berjalan dan berlari tentunya. Oke, kalau pengen ngelihat perkembangannya bisa dilihat contohnya di world.honda.com/asimo. Ini salah satunya. Selanjutnya ada lagi contohnya robot Kirio. Robot Kirio di sini nanti bisa dilihat contohnya ini dibuat oleh Sony. www.sony.net, Sony Info, Kirio. Ini untuk yang komunikasi teknologi dari Kirio itu sendiri. Fungsinya adalah buat individual detection, identification, and learning. Selanjutnya large vocabulary, continuous speech recognition, dan yang lain-lainnya. Bahkan bisa mengenali 20.000 kata dia. Ini salah satunya yang dimiliki oleh si Kirio itu sendiri. Oke, bentuknya kurang lebih seperti ini. Dia bisa melakukan real time balancing, bisa berjalan, selanjutnya bisa melakukan controlling, selanjutnya bisa fall down, selanjutnya bisa motion control. Ini salah satunya yang bisa dilakukan oleh robot Kirio itu sendiri. Oke, selanjutnya bagaimana perkembangan robotika di Indonesia? Apakah negara Indonesia hanya jadi penonton untuk di bidang robotika itu sendiri? Sebenarnya kalau berbicara tentang robotika di Indonesia sudah mulai menunjukkan tren yang positif sih sebenarnya kalau dibandingkan dengan 20 tahun sebelumnya. Oke, bahkan banyak kontestan yang dilakukan terutama di perguruan tinggi yang melakukan contohnya melakukan lomba contohnya terutama di bidang robotika. Oke, tren penggunaan teknologi robot di Indonesia pada industri terutama di bidang industri ya mengalami kenaikan dengan mayoritas yang memang cukup mengalami signifikan itu justru di industri makanan dan minuman tentunya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pejabat perusahaan robotika di Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang bagus untuk bidang robotika dan industri terbesar yang menerapkan teknologi robot adalah industri makanan dan minuman. Ini yang lumayan banyak menerapkan bidang robotika di Indonesia, bukan di bidang otomotifnya, tapi di bidang industri dan makanan. Contohnya seperti yang dilakukan oleh pabrikan Teh Sosro atau contohnya pabrikan biskuit Roma dan yang lain-lainnya sudah mengimplementasikan yang namanya robotika. Hal ini berbeda dengan di negara lain di mana industri otomotif dan elektronikanya yang justru menjadi pengguna terbesar di bidang teknologi ini. Kalau di Indonesia justru yang hidup industri makanan dan minuman dalam artian yang memang cukup banyak mengimplementasikan di bidang robotika. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini, contohnya untuk untuk di industri makanan. Ada lagi contohnya ini juga di industri makanan atau minuman untuk untuk packagingnya dan yang lain-lainnya. Oke, ini juga di industri makanan yang sudah menggunakan teknologi robotika di Indonesia. Oke, namun demikian total penyerapan teknologi robotika di Indonesia masih jauh kalau dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam atau contohnya seperti Thailand. Oke, di Vietnam contohnya tingkat penyerapan robot sudah mencapai 3.000 unit per tahun, sementara Thailand sudah 4.000 unit per tahun. Kalau di Indonesia kalau nggak salah baru 2.000-an kalau nggak salah deh. Oke, apalagi kalau dibandingkan dengan negara yang sudah maju, contohnya seperti Korea, Singapura, Jerman, Amerika, bahkan Tiongkok yang penyerapannya jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan
dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini contoh implementasinya, perkembangan robotika di Indonesia, contoh seperti yang dilakukan di berbagai perguruan tinggi, contohnya yang ada di Indonesia, yang salah satu pelopornya adalah ITS salah satunya. Oke, contohnya yang sudah diciptakan oleh Institut Teknologi Surabaya, salah satunya dia menciptakan robot yang bisa berinteraksi dengan manusia. Contoh seperti yang ada di depan ini. Ada lagi contohnya robot UMM. Tim Robotik Indonesia yang diwakili mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Salah satunya contoh seperti yang ada di depan ini yang bisa berinteraksi, contohnya terutama untuk di di bidang contohnya di bidang sepak bola dan yang lain-lainnya. Ini yang dilakukan yang sudah dibuat oleh mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, selanjutnya yang lumayan banyak perkembangannya, terutama di 2 tahun terakhir, tahun 2000-an dan tahun 2020-an sampai 2021 sekarang ini, ada banyak robotika yang dibuat oleh pihak kampus yang berfungsi untuk melawan COVID-19 itu sendiri. Kenapa? Karena di masa pandemi ini banyak kebutuhan, terutama yang sangat dibutuhkan di bidang robotika. Kenapa? Karena yang sekarang banyak dibutuhkan, salah satunya yang sangat dibutuhkan terutama nanti yang ingin berinteraksi dengan si pasien itu sendiri tentunya, agar nanti tidak terjadi kontak fisik dengan si pasien itu sendiri, dengan si perawat, dengan tim medis dan yang lain-lainnya. Makanya diwakili dengan yang namanya robot itu sendiri. Oke, berikut robot yang diciptakan dari Indonesia untuk melawan pandemi COVID-19. Ada lumayan banyak, ada AMI dan TEMI. Ini yang digunakan di Rumah Sakit Pertamina kalau nggak salah. Selanjutnya Violeta, ini yang dari ITS, ada Raisa, ini dari ITS dan UNER kalau nggak salah. Ada robot ventilator, ini pun sama dari ITS dan UNER. Selanjutnya ada UMR, ini kalau nggak salah yang diciptakan oleh Universitas Telkom. Ini kurang lebih untuk beberapa robot yang digunakan untuk melawan pandemi COVID-19 di Indonesia. Oke, yang pertama AMI dan TEMI, Rumah Sakit Pertamina Jaya menjadi salah satu pelopor rumah sakit yang mau membuka diri untuk memanfaatkan teknologi atau tenaga robotik untuk mengatasi keterbatasan tenaga medis yang tersedia. Ada 2 jenis robot yang dipergunakan, yaitu masing-masing diberi nama AMI dan TEMI, yang masing-masing punya tugas dan peran masing-masing. Dalam rilis yang dipublikasikan pada pertengahan bulan, yang dirilis pada waktu itu, robot AMI disebut bakal ditugaskan untuk mengantarkan makanan, obat, dan segala kelengkapan pasien hingga ke ruang isolasinya. Sedangkan yang si TEMI lebih disiagakan sebagai media controllingnya, sekaligus media komunikasi antar pasien dengan perawat atau tim medis yang sedang bertugas. Ini robot AMI dan TEMI yang dimanfaatkan di Rumah Sakit Pertamina Jaya, kalau nggak salah di daerah Cempaka Putih. Selanjutnya contoh kurang lebih seperti ini untuk robotnya. Ini ya, ada 2 robot ini yang digunakan. Ini bersama dengan tim medisnya contohnya. Oke, ini robot AMI dan TEMI. Ada 2 robot yang digunakan. Yang pertama untuk mengantarkan obat, makanan ke pasien yang sedang diisolasi. Yang robot yang kedua lebih ke controllingnya. Oke, selanjutnya robot yang kedua ada yang namanya Violeta. Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya berkolaborasi dengan Universitas Airlangga membuat robot yang diberi nama Violeta yang diambil dari akronim Ultraviolet ITS Airlangga. Oke, sesuai namanya, robot ini bertugas melakukan sterilisasi ruangan yang akan dan telah digunakan dalam proses penanganan COVID-19. Karena proses sterilisasi dilakukan menggunakan sinar ultraviolet yang tentunya sangat berbahaya bila dilakukan oleh tenaga manusia secara langsung, maka dari sanalah ide penciptaan Violeta muncul. Oke, robot ini digunakan di Rumah Sakit Umum Airlangga di Surabaya. Oke, contoh robot Violeta, contohnya seperti yang ada di depan ini.
Ini berikut penjelasan atau spesifikasi dari robot itu sendiri. Berikutnya ada robot namanya Raisa. Ini pun merupakan kombinasi antara ITS dan UNER juga. Tak hanya sukses menghasilkan Violeta, masih ada lagi robot yang tugasnya seperti si Ami di RSPJ, yaitu sebagai asisten bagi tenaga medis yang akan mengirimkan segala kebutuhan seperti pasokan obat, makanan, pakaian, dan berbagai kebutuhan pasien lainnya. Sesuai fungsinya, robot ini diberi nama Robot Medical Assistant ITS Airlangga, atau yang biasa disingkat dengan Raisa. Ini salah satu. Oke, dengan memanfaatkan keberadaan Raisa, proses distribusi barang kebutuhan tidak lagi membutuhkan kontak langsung antara pasien dan tenaga medis, karena ini yang memang sangat ditakutkan. Sehingga tenaga medis yang tersedia lebih bisa berkonsentrasi pada tindakan-tindakan medis yang lebih mendesak. Oke, ini contoh robot Raisa yang dibuat oleh UNER dan ITS. Mereka berkolaborasi. Ini contoh robot Raisa yang dibuat oleh ITS dan UNER Surabaya, yang sudah diimplementasikan di Rumah Sakit UNER Surabaya. Oke, yang berikutnya yang keempat ada yang namanya robot ventilator. Masih dari hasil kerja ITS dan UNER, dua perguruan tinggi negeri Surabaya ini juga berusaha mencari solusi dari kebutuhan pasien COVID-19 yang mengalami gangguan sistem pernafasan dan membutuhkan alat bantu ventilator. Pasalnya, tak hanya mahal, ketersediaan alat bantu tersebut juga sangat terbatas, sehingga membuat ITS UNER terdorong untuk menciptakan robot ventilator. Dengan berbentuk robot, maka pemasangan alat ventilator terhadap pasien tidak perlu dilakukan oleh petugas medis secara langsung, sehingga bisa meminimalisasi kontak fisik yang terjadi, yang berisiko terjadinya penularan virus dari pasien ke petugas medis. Ini untuk tujuan dari robot ventilator itu sendiri. Ini contoh bentuk dari robot ventilator yang bisa digunakan untuk pasien yang memang terkendala dengan sistem pernafasannya. Ini contoh untuk robot ventilator yang sudah mulai diimplementasikan. Yang terakhir adalah robot AUMR. Telkom University tidak mau ketinggalan untuk mengambil peran dengan menciptakan autonomous UVC mobile robot atau yang biasa disebut dengan AUMR, yang digunakan untuk melakukan sterilisasi ruang isolasi pasien COVID-19, hampir sama seperti yang diciptakan oleh dua universitas negeri di Surabaya, ITS dan UNER. Karena berbentuk robot, maka proses sterilisasi dapat lebih aman dilakukan. Kenapa? Karena tidak melibatkan tenaga manusia secara langsung, sehingga meminimalisasi kontak fisik yang berpotensi menularkan virus COVID-19. Rencananya AUMR akan mulai digunakan di Rumah Sakit Pindad Bandung dan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Ini salah satunya. Oke, bentuknya contohnya seperti yang ada di depan ini, yang digunakan buat sterilisasi ruangan ya, sterilisasi ruangan yang digunakan oleh pasien COVID-19. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.